Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm going to explain about the novel Khaled. It was Khaled, who was written by James Kelman, a Scottish writer. And some of you may have already started reading this novel, or even have already done this novel, because I have given this reading list since last week, if I'm not mistaken. But anyway, today I'm going to explain briefly about how the novel and who is the authors. Okay, saya akan menjelaskan dalam mostly in bahasa Indonesia saja, in order to make sure that you understand the novel. Cukup bahasa novelnya saja yang sedikit dan memang sangat sulit mungkin bagi ketika membacanya. Oke, video pertama ini adalah video pengantar yang ekspektasinya bisa can help you in reading the novels. Oke, James Kelman. He is a Scottish writer. Dia adalah penulis atas asal Skotlandia, in particularly in Glasgow. Menulis short stories, novel, essays, dan plays. Banyak karya-karya yang ditulisnya hingga sekarang ini. Beberapa di antara misalnya yang paling terkenal adalah Khaled It Was tentunya, yang pernah memenangkan The Booker Prize in 1994. Kemudian selain itu juga ada yang cukup terkenal, ada Disaffections, kemudian yang juga pernah shortlisted untuk Booker Prize, dan banyak novel-novel lainnya as you can see in this presentation. Tapi sebenarnya karya yang lebih banyak ditulis lebih banyak berupa karya short stories dibanding novels. Tapi yang paling populer adalah novel Khaled It Was. Oke, James Kelman ini menurut salah seorang kritik mengatakan bahwa James Kelman he is a Scottish writer, a working class writer, a political writer, a dialect writer, a Glaswegian writer, an angry writer, an experimental writer, and etc., a postmodernist writer. Banyak label-label yang diberikan kepada James Kelman, bukan hanya sebagai Scottish writer, karena memang pada kenyataannya James Kelman ini bukan hanya terkenal sebagai penulis, tapi dia juga merupakan bagian daripada pekerja working class, kemudian actively involved as a politic yang menyuarakan suara-suara working class, a community in which he belongs. Dan memang pada kenyataannya ia juga bergabung dengan komunitas-komunitas working classes. Selain dia merupakan bagian daripada masyarakat atau kelompok itu, dia juga adalah bagian dari bergabung dengan komunitas, dan juga dikatakan sebagai for example an angry writer, karena memang dalam tulisan-tulisannya menggunakan karakter ataupun narator yang seolah-olah kind of angry ketika mengekspresikan the opinions atau menarasikan karyanya. A Glaswegian writer atau Glasgow writer, of course, because he is a Glaswegian. Kemudian dia juga menggunakan dialek khusus, dialek yang hanya belong to Glaswegian. Fokus ke bukunya Khaled It Was Khaled, which was written in 1994, yang tadi saya katakan merupakan winner of the Booker Prize. Even though the book is quite controversial before or even after the announcement of the book as a winner of the Booker Prize.
kemudian language-nya ketika membacanya it's difficult karena memang menggunakan bahasa-bahasa Glaswegian dialect, misalnya kata ye, yer, nay. Ye ini artinya you, kemudian ye yang your, did nay atau did not, kemudian soldier, atau yang bahasa yang seharusnya untuk polisi, kemudian gona ditulis dengan goni, dan I ini biasanya istilah-istilah apa ya, sama kalau di Makassar misalnya kayak G-nya orang Skotlandia. Kemudian tentu dengan menggunakan banyak slang words, even quite vulgar words such as F words itu banyak sekali digunakan dalam buku Khalid Itwas ini. Dan memang pada kenyataannya orang-orang Glasgow, khususnya orang-orang working class, orang-orang yang kelas menengah ke bawah itu banyak menggunakan kata-kata seperti itu. Okay. Kemudian sekilas tentang novel ini. Novel ini tentunya bercerita tentang Semi, seorang working class man yang kemudian di kick atau dihajar oleh polisi, sekelompok polisi yang menyebabkan dia buta. Setelah ini tadi completely blind, setelah dia dihajar berkali-kali oleh kelompok polisi tersebut. Kemudian setelah itu dia mencoba menuntut, mencari haknya, pada dua hal. Misalnya pertama karena as a part of working classes, jadi di Skotlandia itu khususnya kalau tidak bekerja, so you will get kind of stipend, akan dibayar diberikan biaya hidup oleh pemerintah, itu hak yang dituntut. Kemudian hak yang kedua adalah because the blindness, jadi karena di polisi tadilah yang menyebabkan dia buta dan dia mencoba menuntut secara hukum, dan itu dibantu oleh seseorang. Nah, intinya novel ini bercerita tentang tadi si Semi, a working class man who is looking for his own right, kemudian mencari justice dengan mengambil setting tentunya di Glasgow. The plots tadi dimulai dengan seperti itu, kemudian klimaksnya ketika dia mulai mencari haknya dan etc. You need to read the novel fully. Karakter tentunya ada, selain Semi tadi itu ada si Eli ini yang membantu dia secara hukum untuk to seek for justice. Kemudian ada Peter, anak dari si Semi, ada policeman staff, and etc. Misalnya ada si Helen yang merupakan kekasih dari Semi. The point is, ini sebenarnya adalah intrinsic element of the novel, tapi ini harus dipahami each time you read a novel or even a literary work. Intrinsic element ini harus kalian kuasai, dan tentunya tidak akan membantu ketika menganalisis novel. Tapi tidak menarik jika hanya menganalisis saja. For example, intrinsic element hanya dijadikan alat untuk membantu menganalisis novel. Nah, here are the topic that you can look further. Topik-topik yang menarik untuk dikaji di novel Khalid Itwas ini. Misalnya language, karena novel ini menggunakan slang language, Glaswegian dialects, gutter language, and etc. Makanya yang bisa dilihat di sini adalah consider how language is being used in this text. Bagaimana bahasa digunakan dalam karya ini. Is it realist aesthetic, or is there some other impulse operating behind Kelsman's choice of language on how it is presented? Jadi
Karena penggunaan bahasa-bahasa slang atau dialek dalam novel itu bukan hal yang lumrah, karena biasanya ketika menulis novel maka yang digunakan adalah bahasa tulis, berbeda dengan ordinary life yang menggunakan bahasa speaking. Nah, you can look try to look further these topics if you're interested. Kira-kira kenapa si Kelman ini menggunakan bahasa-bahasa seperti itu? Apa sih is there anything behind the choice of language-nya Kelman itu? Nah, misalnya dengan menggunakan teori realist estetik atau realist estetik jika ingin mengargue bahwa penggunaan bahasa itu tidak seharusnya digunakan dalam novel, atau menggunakan teori new realism jika ingin mengargue bahwa yaitu penggunaan bahasa slang itu hal-hal yang wajar saja, because that's the real reflections of real life. Jadi memang in terms of language, karya James Kelman ini it's quite controversial. Banyak yang mengatakan he shouldn't use this kind of language. Ada yang mengatakan it's okay to use this language because it's part of his identity and etc. Oke. Kemudian tadi hubungannya tadi itu dengan Scottish identity, karena bahasa yang digunakan bukan semata-mata bahasa yang dia buat-buat, tapi emang part of Scottish identity. Kayak penggunaan tadi itu Scottish dialect. Jadi bisa dilihat di sana bagaimana penggunaannya. Yang juga yang bisa dilihat adalah the narrative voice. You can consider the narrative voice in this novel. How does it operate? In what ways is it different from other narrative voice you have encountered on the course? Maksud saya selama mata kuliah ini dan novel karya-karya yang sudah kita bahas. Nah, tentunya bisa digunakan adalah teori narratologi yang bisa diterapkan dalam topik ini. Oke. Kemudian juga bisa you can take a look after the Booker Prize controversy, because tadi yang saya katakan ada banyak kontroversi ketika novel ini dimenangkan sebagai Booker Prize. Nah, try to think in this case why, kenapa kira-kira membuatnya kontroversi? Apakah karena language study? Apakah karena kualitinya or what? Nah, itu bisa menjadi satu argumen yang bisa menjadi dibuat ke dalam, for example, literary critics. Nah, you can take a look at the social context, in particular the social hierarchy, karena novel ini tentang penggambaran working class tadi itu, dan kira-kira bagaimana, apakah ada ketimpangan, apakah ada perlakuan yang tidak semestinya kepada working class, and etc. You need to consider the ways in which Kelman novels challenge cultural hierarchies. Oke. Ini ada hal yang menarik sih, karena ini the actual educational institution are structured on hierarchy. Jadi secara tidak langsung hierarki itu pasti ada. For example, elitist values pertaining to class, race, gender, religious difference, dan banyak hal-hal yang bisa menciptakan hierarki atau gap baik antara kelas, antara race, antara gender, etc. Bear in mind the department of English literature, kalau if you are truly an English literature students, you are scarcely exempt from this, although many people are outraged. Maksudnya adalah kita tidak akan di English literature, you won't see this part as a problem, karena tidak akan membedakan gender, race, etc. Karena ini selalu menjadi isu yang dibahas dalam karya sastra. Dan terakhir adalah decolonization and self-determinations. You need to take a look what is the role of the novel in changing society. Kira-kira apa pengaruhnya novel ini dalam mengubah masyarakat. Karena seperti yang Kelman katakan bahwa there is a literary traditions to which I hope my own work belong. Jadi dia memang menulis untuk memperjuangkan komunitasnya kayak gitu. Jadi so that's the topic for this introductions. Thank you. It's already 15 minutes.